uh, curah pendapat terkait dengan pemetaan lingkungan, tapi sebelumnya kita akan bagi dalam room. Di modul 5. Pada modul 5 ini metode pembelajaran mengacu pada ketertarikan, kemandirian, kerja kolaborasi, lingkungan, teknologi dan kesenian serta kebudayaan. Penerapan pembelajaran kontekstual ini berbasis proyek. Jadi di modul 5 ini kita akan lebih banyak pembelajaran melalui kontekstual berbasis proyek. Jadi berupa template yang menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas dan penekanan kepada pendokumentasian. Jadi journaling itu harus dibuat di modul 5 ini. Nah, proyek belajar ini juga melalui tahapan-tahapan kegiatan seperti refleksi diri yang Bapak Ibu sudah ikut kemarin di sesi pertama, berupa pemetaan diri, nanti kita akan masuk, dan lingkungan, riset, temuan, ide konsep, dan terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, serta pemanfaatan teknologi-teknologi lokal. Jadi beta ingin tujuan katong di modul 5 ini, beta ingin kembali mengingatkan bahwa ada tujuannya adalah yang pertama itu mengenali potensi diri dan lingkungan sekitar sebagai landasan proses belajar berbasis proyek. Yang kedua, tujuannya itu melakukan proses penelitian dari sumber belajar berupa narasumber dan literatur yang terkait. Ketiga, menyimpulkan hasil semua temuan penelitian menjadi gagasan karya. Yang keempat adalah memadukan yang tadi ide karya itu, gagasan itu, lintas mata pelajaran dalam proses pembelajaran kontekstual. Yaitu tujuan yang akan kita capai di modul 5 ini. Lalu indikatornya itu, indikator capaiannya itu ada yang belum unmute, Ibu Ros. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ros. Indikatornya menjadi lebih peka terhadap diri dan lingkungan di sekitar, menjadi lebih aktif dalam proses belajar sesuai dengan minat dan kesukaan, menjadi lebih kritis dalam melihat potensi diri dan lingkungan yang ada di sekitar, terus menjadi lebih aktif dalam merespon isu yang ada di sekitar kita. Yang kelima adalah menerapkan disiplin ilmu yang beragam. Jadi di modul 5 ini kita akan lebih fokus kepada pembelajaran kita berbasis proyek ya. Bapak Ibu kemarin sudah masuk di refleksi bagaimana membuat refleksi diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibawakan kemarin oleh Fasil Gerson. Dan sekarang kita masuk di curah pendapat. Di curah pendapat ini, bagaimana sekolah baru melihat kalau apa yang Bapak Ibu pelajari dari awal bahwa video pembelajaran ini kita tidak bisa memulai tanpa harus melewati step-step itu. Jadi mungkinkah untuk memanas apalagi yang sudah dipelajari kemarin, mungkin beta bilang ke kalian untuk buka video sebentar karena videonya durasinya pendek untuk mengingat kembali kira-kira model bagaimana di modul 5 ini dengan video pembelajaran Stefani itu. Kita ingin sepintar saja, nanti baru potong lanjut dengan potensi lingkungan sekitar. Kalian boleh silakan videonya cepat saja di sana. Selamat pagi Ibu-Ibu. Atau sambil menunggu, mungkin ada yang bisa kasih pendapat tentang refleksi diri yang kemarin, mungkin secara singkat saja satu guru kah untuk kira-kira apa yang menjadi refleksi diri kemarin yang dibawakan, karena saya lihat kemarin katanya seru sekali di kelas ini.
Sambil menunggu Karian, mungkin ada yang bisa kasih apa yang di modul 5 kemarin tentang refleksi diri, kasih pendapat kah? Contoh yang paling singkat untuk sekolah baru itu kan, apa perasaan Anda hari ini? Mungkin Ibu Edet memperasaan bagaimana hari ini, siang ini? Iya Pak, mohon maaf kalau ribut sementara rapat Pak. Oh, sempat. Perasaannya senang Pak. Senang. Iya. Oke, terima kasih Bu Edet. Katong sambil menunggu Kak Karian. Boleh yang hari ini perasaannya senang, boleh angkat jempol kah? Angkat jempol, Ibu Lili. Kalau perasaannya lagi senang, kalau yang tidak senang kasih jempolnya ke bawah aja, biar katong tahu. Wih, banyak senang hari ini. Hampir semua senang ya. Kayaknya Ibu Roslia ini masih belum. Ini lagi mempertimbangkan kayaknya. Kak Karian sudah kah? Belum? Oke, katong langsung lihat aja. Oke, coba. Halo, kenalin aku Stefani, murid kelas 12 di Indonesia yang terletak di Gunung Sindur. Yang bikin aku mau belajar itu karena aku ngerasa permasalahan sampah itu kayak dekat banget sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Setiap hari kita ngasihin sampah, dan setiap hari kita ngeliat sampah gitu kan. Ternyata aksi seseorang, termasuk aku sendiri, itu bisa berdampak besar sebagai solusi untuk permasalahan sampah. Permasalahan ini tuh penyebabnya apa aja sih? Jadi dari fakta-fakta aku ketahuin kayak Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar ini ya, itu ngebikin aku ngerasa bahwa ada permasalahan ini tuh dekat banget sama kita. Juga ancamannya itu bakal datang lebih dekat daripada yang kita kira gitu, dan mengancam masa depan aku dan juga generasi aku. Juga ngebikin aku ngerasa ini perlu segera untuk dibahas gitu, dan perlu aksi dari semua orang termasuk aku sebagai pelajar. Jadi kan sekarang itu udah banyak informasi yang kita dapat di internet kan. Kayak aku nonton beberapa dokumenter, dan situ aku jadi tahu banyak informasi dan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang bisa nguatin kisah aku. Aku juga di sekolah ketemu dengan guru-guru yang memang concern di bidang tersebut. Saya kemudian diperkenalkan dengan beberapa sumber belajar, di mana saya mengadakan kolaborasi bersama mereka. Saya juga melakukan observasi tempat secara langsung seperti ke TPA Bantar Gebang dan TPS dan TPA di Jalur 4, di mana saya belajar bagaimana pengolahan sampah di tempat tersebut. Selama di Bantar Gebang itu sendiri, aku melihat bagaimana penanganan di sana, karena mereka fokus untuk semacam meng-layout sampahnya ini biar bisa muat banyak gitu. Jadi tidak ada penanganan untuk mengurangi sampah yang berakhir di sana. Solusinya itu tidak bisa berada di akhir, tapi harus ada di awal. Karena sampah-sampah itu sendiri kan semuanya berasal dari rumah-rumah kan. Karena itu kita perlu fokus dengan penanganan yang ada di rumah. Kemudian aku mencoba untuk mengamati bagaimana penanganan sampah di lingkungan
lingkungan terdekat aku sendiri, itu perumahan aku. Jadi ketika aku sudah menentukan sumber yang pengen aku pelajarin, yaitu perumahan aku kemudian mengkontak ketua RT, lalu melakukan penelitian bagaimana tata kelola sampah yang berjalan sekarang. Karena itu aku mencoba untuk membuat tata kelola sampah untuk sampah daur ulang di RT aku. Gagasan yang saya buat adalah tata kelola sampah daur ulang di RT saya yang dikelola oleh saya, ketua RT, dan pengurus. Saya juga melakukan program kerjasama bersama dengan Lempanya, yaitu komunitas yang memang concern dan bergerak di bidang ini. Program ini disebut Tantangan 7 Hari Rumah Minim Sampah, di mana saya dan 9 warga lainnya mencoba untuk memilah dan mengurangi sampah selama 7 hari, sehingga sampah yang awalnya 100% setelah dipilah bisa berkurang sampai dengan 78,9% sebagai rata-rata kami. Target dari pemerintah itu sendiri adalah pengurangan 30% di tahun 2020 secara nasional, sehingga pengurangan kami ini sudah melampaui target pemerintah. Mata pelajaran yang saya pelajari di proyek ini antara lain biologi. Saya belajar bagaimana pencemaran mempengaruhi ekosistem. Saya juga belajar soal kimia tentang karakteristik dari plastik itu sendiri untuk saya bisa berkarya menggunakannya. Saya juga belajar matematika, bagaimana membuat persentase dan juga grafik. Kemudian saya juga belajar soal pembuatan peta di geografi. Saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang dewasa yang masuk dalam pelajaran sosiologi. Peran teknologi di proyek saya ini membantu saya untuk melakukan riset lewat internet. Saya juga bisa membuat infografik melalui program Illustrator. Kemudian karena saat ini sedang pandemi, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, sehingga aplikasi seperti Zoom, kemudian WhatsApp membantu saya untuk melakukan komunikasi dalam program ini. Selama menjalani proyek ini, saya mengalami beberapa tantangan dan juga feedback yang agak buruk dari para warga, yang saya rasa mungkin timbul karena mereka belum aware dan berhadapan langsung dengan isu lingkungan dan sampah. Namun setelah adanya tata kelola sampah daur ulang di RT saya rasa warga jadi berhadapan langsung dan berinteraksi langsung dengan permasalahan sampah ini, yang semoga bisa membantu mereka untuk lebih aware dan lebih peduli akan isu sampah. Halo, nama saya Dia Ramawati, saya guru di Erudio Indonesia. Saat ini saya memfasilitasi Stephanie dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Dalam prosesnya, saya menemani Stephanie untuk menggali minatnya, menggali keresahannya, lalu mendampingi dia dalam proses riset, eksperimen, dan karya nyata. Teman-teman, ini cuma salah satu contoh proses berkarya melalui pembelajaran berbasis proyek ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan minat kalian masing-masing. Untuk pembuatan karyanya, kalian bisa nonton modul ke-6 ya. Dadah! Terima kasih Kak Karian. Bapak Ibu sudah melihat dan menonton kembali, merefresh apa yang video tadi, bagaimana Stephanie dia mempunyai keresahan dengan lingkungan yang ada di sekitar dia. Jadi di modul 2 ini, di modul 5 ini kita akan melihat bahwa lingkungan memang kembali ke modul 2 bahwa lingkungan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Jadi bahwasannya sumber belajar itu tersebar di lingkungan di sekitar kita. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu fenomena alam, kebudayaan, fenomena sosial, sumber daya manusia, sumber daya alam, itu akan menjadi media untuk pembelajaran siswa atau Bapak Ibu yang nanti akan ke depan dalam satu hari ini akan membuat riset sekaligus observasi apa yang Bapak Ibu dapat di lingkungan sekolah maupun ada di lingkungan rumah Bapak Ibu. Yang kedua, peran guru untuk mendampingi Stephanie tadi, bahwa dia berkata bahwa dia mempertajam dengan pernyataan-pertanyaan atau pernyataan yang mempertajam apa yang menjadi kegelisahan sendiri dari Stephanie itu. Sehingga dalam proses itu bagaimana peran dia sebagai mentor yang kita pelajari kemarin di modul 3,
itu bisa jalan, dan ibu membawa dia, mendampingi dia bertemu dengan sumber-sumber daya manusia yang dimana praktisi-praktisi yang punya kemampuan untuk atau ada komunitas-komunitas pergerakan lingkungan yang dia difasilitasi oleh gurunya untuk datang dan belajar di sana. Gitu juga ada di modul 4, refleksi pengalaman terhadap lingkungan sekitar yang Bapak Ibu dong kemarin belajar di hari Jumat itu dipakai untuk bagaimana kegelisahan Bapak Ibu atau anak-anak Ibu itu harus terus diasah, terus diarahkan untuk kembali, bukan karya Bapak Ibu ya, tapi kembali kepada apa yang mereka temukan dari alam sekitar yang ada di permasalahan-permasalahan baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun yang ada di kota, sehingga itu bisa menjadi kegelisahan itu yang perlu dipertajam untuk pada nantinya proyek-proyek yang akan dibuat ini bisa Bapak Ibu kawal sampai selesai. Jadi riset yang mencari tahu itu ada di, kalian bisa munculkan yang di modul yang ini kan. Jadi itu ada di dalam lingkungan itu ada kebudayaan. Jadi potensi-potensi yang di lingkungan itu cagar budaya, itu tempat. Jadi apakah di daerah Bapak Ibu ada cagar budayanya, atau ada tradisi dan kebudayaan lokal yang ada di sekitar, itu bisa objek yang harus dipelajari. Terus juga ada kearifan lokal, itu juga menarik untuk yang ada di sekitar Katong. Kalau kemarin beta ingat, kalau saya salah di modul berapa itu ada dari SMA 6 kalau saya salah yang punya pendapat bahwa ternyata di Latu Halat itu punya budaya bikin tela. Nah, itu juga bisa bagian dari TIOI. Kenapa cuma di Latu Halat ya? Kenapa yang ada di tempat lain gitu? Kira-kira hal-hal itu perlu saya dong mulai dari kapan? Itu nanti didalami sampai kepada Katong bisa mendapatkan sesuatu yang besar untuk mempertajam. Jadi menjadi karya apa? Kira-kira dengan tela ini Katong bikin apa? Atau dengan potensi di Amahusu sendiri punya sanggar untuk musik lokal, itu juga bisa untuk menjadi bahan yang menarik untuk Katong bikin riset gitu. Jadi di sini Bapak Ibu lihat bagaimana kita memulai dari lingkungan yang ada di sekitar kita, karena itu adalah bagian-bagian yang disebut dengan kontekstual. Jadi kontekstual itu tidak jauh, tapi yang dekat dengan kita. Itu yang akan menjadi media untuk pembelajaran kita. Kalian bisa tunjukkan ini. Next saja dia punya alur. Oke, terus. Bapak Ibu yang ada di gambar ini adalah skema atau yang menjadi kita punya alur ya. Jadi mulai dari refleksi diri. Dari refleksi diri Bapak Ibu akan sampai kepada riset. Nah, di riset ini yang tadi Bapak Ibu akan meriset dalam bentuk observasi atau dengan sumber belajar. Jadi di sini nih Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari apa yang ada di sekitar, seperti Stefani, dia melihat bahwa di lingkungan dia ini ternyata sampahnya banyak sekali. Kira-kira akan bagaimana? Dia mulai riset, observasi. Ternyata ini nih ada salah tentang pemahaman masyarakat yang pikir bahwa buang saja nanti baru foto sampah datang angka. Jadi kayak gitu. Dia mulai dalami tentang sampah. Ternyata sampah plastik ini susah terurai, dan kalau semakin banyak itu bisa berdampak bahaya buat Katong. Dia lihat itu di sumber belajarnya. Jadi dia bisa pakai sumber belajar dalam bentuk teknologi, baik itu internet, dia search di Google, atau dia lihat apa saja yang bisa ada tempat-tempat yang misalnya komunitas-komunitas yang bergerak dengan cinta alam, lingkungan. Nah, itu menjadi dia punya tempat untuk belajar. Nah, nanti dari sumber belajar itulah dia akan muncul kepada hasil temuan. Ternyata
oh ada banyak hal yang bisa berdampak sekali kalau bukan saja untuk lingkungan, bagi dia sendiri-sendiri pun itu juga akan berdampak, bagi kota juga berdampak. Nah, dari hasil temuan itu dia memunculkan satu ide karya yang nantinya bisa meminimalisir apa yang mengurangi dampak. Nah, sejak dia menemukan itu, dia kembali lagi untuk mengevaluasi dari semua yang dia buat. Dia akhirnya memilih untuk, oh saya tetap harus membuat satu gerakan yang saya buat mulai dari hal yang paling kecil adalah RT. Jadi dia mulai bikin itu di RT, dievaluasi, kembali lagi dia melakukan refleksi untuk mempertajam apa yang dia kerjakan. Nah, nantinya hasil dari apa yang ide karyanya itu bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada. Jadi misalnya dia buat daur ulang dengan satu karya, itu kira-kira terintegrasi dengan apa? Misalnya kalau dia mau tahu tentang, oh kalau plastik ini mungkin kimia apa-apa saja yang terkandung dalam akang, itu masuk di kimia, mungkin dia akan misalnya akan keterampilan karena itu mengelola, lalu mungkin dia akan terkait dengan ekonomi karena mungkin hasil dari dia punya karya itu akan dijual begitu. Jadi itu terintegrasi dengan apa yang karya, yang ide yang muncul dari sebuah kegelisahan yang tadi. Nah, jadi memang kita tidak bisa sampai kepada titik yang riset itu tanpa harus merefleksikan. Bagaimana Bapak Ibu bisa merefleksikan diri dengan kemampuan, kekuatan yang benar-benar Tuhan kasih di dalam kita untuk mengelola, atau kayaknya beta ini suka tulis ya. Bisa karya seni itu dalam wujud tulisan-tulisan yang bisa dibuat, atau dengan bentuk buku maupun bentuk apa saja sebebas-bebasnya Bapak Ibu yang nanti mendampingi karya siswa, sebab ini bukan lagi karya Bapak Ibu yang nanti akan dibuat, tapi bagaimana kita bisa mendampingi anak untuk memaksimalkan apa yang menjadi kegelisahan dia. Nah, belajar dari tahun lalu ada salah satu dari sekolah yang saya ampu waktu itu saya dampingi, itu juga ada terkait dengan permasalahan karena anak-anaknya tuh resah dengan bullying. Jadi mereka bersepakat untuk membuat buku untuk dengan cerita-cerita dari teman-teman, mereka kumpul untuk membuat satu buku yang di situ tulis tentang bahaya bullying dan segala macam. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa refleksikan diri, meriset lewat apa saja, observasi apa yang temuan-temuan, misalnya dalam satu lingkungan. Contoh, kita mau tentang lingkungan saja dulu. Kita lihat potensi apa yang ada dalam lingkungan kita. Oh, di sini nih salak banyak. Di sini nih ternyata katong kampung orang bikin hidroponik banyak. Terus lagi apa yang ada di sekitar orang, oh di lingkungan sini banyak sekali orang-orang yang mabuk. Banyak sekali orang anak muda yang suka bola atau apa saja. Pokoknya kita mulai petakan itu sehingga semakin banyak apa yang kita temukan di lingkungan kita. Dari situlah apa yang kita temukan itu kita akan mempertajam dia. Oh ternyata yang paling ini nih saya mau tentang misalnya kenapa di lingkungan ini lebih banyak orang yang hidroponik ya. Nah, mulai kapan? Jadi itu mulai riset langsung tuh. Mulai riset kira-kira kapan mulai, terus apa saja yang tanam, hasilnya bagaimana. Itu mulai pendalaman sampai pada akhirnya kita menemukan ide karya yang baik gitu. Jadi refleksi diri ini saya coba untuk menjelaskannya. Jadi refleksi diri itu proses mengenal dan melihat kembali potensi diri seperti sifat, perilaku, kesukaan, ketertarikan, kemampuan, keseharian, kedekatan, rasa ingin tahu, perasaan, kebutuhan, pengalaman, bahkan sebuah pertanyaan yang mengendap di relung hati berdasarkan pengalaman sehari-hari. Jadi kerasahan itu tuh risih sekali kalau lihat orang maki di kiri kanan, risih sekali kalau orang lihat
anak dipukul di tetangga pukul anaknya, itu bagian dari keresahan, itu bagian dari refleksi diri. Kira-kira kita mesti bikin apa ya? Nah, kayak gitu. Nah, terus riset sendiri itu proses mencari, memahami dan menggali informasi terkait isu-isu yang ingin dipelajari melalui sumber terkait seperti narasumber dan literatur yang tadi bisa komunitas, praktisi, bisa juga lewat internet. Kalaupun ada hal yang sudah dibuat misalnya di YouTube ya, dong misalnya kira-kira yang pas dengan konteks katong nih mau bikin baru seperti apa. Jadi itu bisa digali di situ, bisa dengan observasi. Nah, terus hasil temuan itu kesimpulan yang didapat setelah melakukan observasi. Jadi dari hasil tadi katong observasi, baik itu lewat internet, lewat praktisi, atau katong amati sendiri, itu menjadi hasil temuan. Nah, temuan-temuan itu tuh yang, wah ini katong punya ini nih semakin diperkecil, semakin kerucut nih. Nah, sehingga waktu sampai di ide karya itu, deskripsi atau narasi karya berdasarkan temuan. Jadi katong waktu sampai di ide karya itu narasinya tuh jelas, bukan asal comot-comot, bukan, tapi katong amati dari awal sampai katong menemukan, oh ini sudah, ini hasil karya yang berdasarkan temuan yang katong dapat, atau siswa sudah bisa memulai melihat kemungkinan target audiens yang dicapai. Jadi target audiens itu kira-kira siapa yang akan menjadi orang-orang untuk katong mengembangkan katong punya karya ini. Dan berikut adalah evaluasi, itu mempertanyakan kembali gagasan yang telah didapat. Yakinkah kamu? Nah, kalau dia pakai bahasa, yakin mau pilih ini. Kenapa pilih ini? Kayak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak Ibu akan dampingi anak dengan mendampingi anak-anak, menjadi mentor buat mereka dengan pertanyaan dengan apa yang mereka temukan. Jadi ketika mereka sudah sampai di ide karya, lalu Bapak Ibu akan mempertanyakan sebagai bahan evaluasi. Jadi apakah anak ini memahami apa yang dia kerjakan atau belum? Nah, itu tugas Bapak Ibu untuk mempertajam apa yang menjadi karya atau proyek dari anak atau Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan hari ini akan membuat proyek untuk nanti dipresentasikan sama-sama kira-kira dari observasi yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti setelah jam istirahat ini ketemu akan sedikit panjang untuk nanti Bapak Ibu akan coba buat satu pemetaan yang ada di lingkungan sekolah maupun ada di rumah atau ada di tempat di mana Bapak Ibu ada. Jadi itu untuk sementara. Beta itu mungkin ada pertanyaan atau apa yang masih belum jelas. Halo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ibu Lili, Ibu Nelce, Ibu Ata, Ibu Eka, Ibu Audi, kira-kira ada pertanyaan? Iya Pak, terima kasih. Boleh. Terima kasih Ibu Lili ya. Kalau mendengar tadi apa yang dijelaskan tentang refleksi diri ini, mulai dari merefleksi diri sampai kepada hasil atau temuan-temuan. Nah, di sini ada integrasi mata pelajaran. Iya. Untuk merefleksikan diri ini di setiap mata pelajaran itu dia masuk untuk anak bisa melakukan segala apa yang ada pada dia. Ataukah ada mata-mata pelajaran yang tertentu saja yang ditentukan seperti itu? Ya, Oke, baik Ibu. Terima kasih. Ibu Lili, ini menarik sekali pertanyaannya. Memang kita tidak batasi berdasarkan mata pelajaran karena lebih baik karya ditemukan baru ditarik mata pelajarannya dari situ. Karena kalau kita sudah taruh misalnya, oh ini bikin ini supaya mata pelajarannya ini, itu akan sempit. Itu akan sempit. Lebih baik kita temukan, nanti baru kita mulai tarik nih. Oh ternyata bikin ini nih hitungannya tuh butuh matematika di situ. Matematika masuk. Oh anak ini sudah bisa
mengerjakan satu ini dengan karya, dengan ilmu yang dia pakai itu matematika misalnya. Ketika anak dalam masa, misalnya Bapak Ibu akan mendampingi dan dia kesulitan untuk dia, ini bagaimana caranya, Bapak Ibu bisa panggil misalnya guru matematika atau guru ekonomi untuk membantu dia bagaimana cara untuk mempromosikan atau melabelkan akan. Jadi itu bagian nanti dari mata pelajaran terkait, tapi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu tidak menghentikan ide atau menghentikan satu karya atau satu kegelisahan untuk mewujudkan satu karya. Nanti dari karya itulah baru ditarik. Jadi waktu ide karyanya sudah terjadi, baru kita tarik. Oh, ternyata ada mata pelajaran ini yang terkait. Dan kalau dia mau presentasikan akan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk video, maka teknologi juga dipakai. Jadi itu hal-hal yang bisa kita ukur setelah ide karya itu muncul. Begitu Ibu Lili. Ada lagi yang mungkin Katom bisa berdiskusi tentang apa yang tadi dibawakan? Bapak Ibu yang lain boleh kasih pendapat. Kira-kira mungkin ada pertanyaan apa? Pak Ya. Aron. Siap. Ya. Kita ingin bertanya soal Ibu Audrey. Oke, siap Ibu Audrey. Ya. Soal alur berproses pembelajaran presisi yang sementara ditampilkan. Ya. Ini tentang hasil temuan dan ide karya. Hasil temuan, ya, oke. Ini ada hubungan garis merah di situ. Ya. Ya. Beta minta penjelasan, kira-kira misalkan saja kita sebagai fasilitator. Iya. Kira-kira kita harus punya pengetahuan atau pengalaman apa, ya, atau kiat-kiat apa yang sebagai seorang fasilitator untuk bisa menghubungkan antara hasil temuan dan ide karya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Siap Ibu, terima kasih Ibu LE. Ibu Audrey. Oke Ibu, terima kasih. Jadi menurut pengalaman yang kami temukan waktu masih sekolah, jadi kadang-kadang jadi fasilitator itu ada arti dari fasilitator aja, kita memfasilitasi. Jadi kita belum tentu harus tahu semua hal, tapi mungkin dari presisi ini kita pun belajar dari anak. Tidak menutup kemungkinan ide-ide anak tuh justru bikin Katong tuh terpacu untuk belajar lagi hal-hal yang baru. Dari apa yang mereka kegelisahan, dari mereka temukan di sumber-sumber belajar, itu menjadi dua sisi untuk kita belajar sama-sama. Nah, bagaimana bisa mengarahkan itu? Jadi Bapak Ibu, misalnya kalau dia sudah menemukan hasil temuan dari apa yang dia temukan dari kegelisahan dia, nanti dia akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sebagai fasilitator. Fasilitator cuma mengarahkan dia kepada, oh misalnya, kenapa pilih ini, alasannya apa, terus kira-kira kalau ini nih, apa saja yang sudah diketahui, karena akan muncul setelah sumber belajar itu dan observasi orang itu sudah ini. Jadi kita coba memperdalam sampai pada akhirnya mewujudkan satu ide karya yang besar, yang pada intinya tuh kayak berarti untuk menjawab ini solusi yang beta tawarkan tuh ini. Dan itu adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan kunci yang Bapak Ibu harus mulai memperdalam dari apa yang kita pelajari dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, sampai ke nantinya di modul 7, bahwa peran Bapak Ibu itu akan cuma sebagai memfasilitasi doang, tidak membantu mereka dalam hal kasih ide Bapak Ibu lebih banyak untuk karya mereka, bukan. Tapi biar mereka menemukan itu, Bapak Ibu cuma kasih clue. Jadi bagaimana mereka mempermainkan, Bapak Ibu bisa main peran-peran itu untuk mereka menggali lebih lagi.
kira-kira dia punya ini apa ya? Manfaatnya apa ya? Sudah temukan belum? Kalau sudah, kira-kira apa lagi yang solusi? Jadi kayak cuma memperdalam apa yang mereka temukan. Begitu Ibu Audrey. Danke Pak. Sama-sama Ibu Audrey. Mungkin ada yang lain lagi? Ide karya itu Ya. yang paling baik itu dari siswa atau dari kita sebagai fasilitator? Kalau presisi ini benar-benar karya siswa. Jadi pengalaman 2 tahun lalu awal-awal presisi dibuat 2020 itu ada kasus yang terjadi adalah karya itu ternyata adalah ide guru, dan itu langsung di salah konteks, karena presisi sendiri adalah penguatan karakter siswa melalui kreasi seni. Jadi benar-benar karya yang lahir dari siswa, tapi inti dari karya itu muncul sebenarnya ada di refleksi diri. Bagaimana anak itu bisa gelisah atau merasa risih, punya sensitivitas dengan isu-isu yang ada di lingkungan. Contoh kayak misalnya yang kita lihat, kalau kita lihat suami pukul istri di tetangga, hati kita gelisah kasihan gitu, atau katong nyaman saja gitu. Karena yang di sini adalah bagaimana membangkitkan rasa kegelisahan yang ada dalam sensitivitas diri sehingga mempengaruhi katong punya karakter. Artinya, waktu Ana menemukan karya, artinya dia sudah memikirkan yang terbaik untuk negeri ini. Dia memikirkan terbaik untuk lingkungan ini. Jadi intinya tuh di situ. Bagaimana proyek-proyek yang dibuat itu bukan lagi untuk menikmati diri sendiri, tapi orang lain merasakan dampak dari perubahan atau ide yang dia buat. Begitu Ibu. Mungkin ada lagi? Sama-sama Ibu. Jadi ini memang katong inti dari yang beta ikuti selama 2 tahun terakhir ini, bagaimana katong terlibat. Ternyata memang proyek itu cuma menjadi satu acuan atau katong melihat, jadi bukan seni. Kadang-kadang katong terjebak di kata seni. Seni itu katong terbatasi di situ, tapi sebenarnya karyanya tuh apa saja diwujudkan dalam bentuk itu. Seni apa saja, mau tulisan, mau gambar, mau apa saja yang bisa dibuat. Ada video yang dibuat, cerita-cerita daerah, atau kalau yang kemarin mewakili Ambon itu bagaimana siswa dia membuat satu ide karya tenun dengan apa yang dia punya keresahan bahwa dunia semakin canggih, banyak peralatan yang semakin mudah, tapi dia mau menjaga tradisi menenun, dan dia adalah seorang laki-laki. Itu bukan hal yang gampang, karena itu lebih banyak melakukan tenun tuh ibu-ibu, jadi dia menjadi sosok yang pembeda di situ untuk melestarikan budaya tenun. Jadi kayak gitu. Jadi karyanya bisa banyak hal, tapi bagaimana katong melihat bahwa guru ini menjadi fasilitasi mereka untuk mempertajam, mendampingi mereka ketika mereka punya ide itu. Harus ke ini nih, praktisi ini, dia bisa memahami. Kalaupun misalnya mempergunakan itu, sekolah bisa menyurati untuk misalnya museum, kalau dia mau teliti sana, ya sudah, bikin surat, jadi mereka teliti sampai ke museum untuk observasi apa yang mereka mau kerjakan. Jadi begitu Ibu-ibu, Pak. Mungkin ada lagi? Iya, saya. Ibu Bepi, ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Memang ini kita share ya. Kalau kita berbicara mengenai pembelajaran kontekstual berbasis proyek, ini kalau mau dibilang ya, sekolah-sekolah ini banyak sudah melakukannya juga ya, walaupun belum maksimal. Belum maksimal. Lalu karya atau hasil atau proyek yang sudah dilakukan itu kadang-kadang dia bersifat hanya temporer.
temporal, ya, hanya bersifat sementara, ya, cuma sifatnya sementara. Dia tidak sampai pada misalnya sudah terkenal seperti itu. Misalnya tadi Pak bilang bahwa misalnya kain tenun. Kain tenun itu kan pada saatnya dia sangat bermanfaat dan digunakan seterusnya. Nah, tapi kalau yang kita pikir selama ini dan kita mau lakukan itu sepertinya nanti dia hanya bersifat sementara dan dia tidak berfungsi secara kontinu, tidak ada. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita. Itu yang menjadi tantangan untuk kita. Ya, jadi berpulang kepada kita yang ada di sekolah masing-masing, karena kan kalau kita membuat pembelajaran ini kan harus berkaitan dengan banyak unsur di dalamnya, ya, banyak unsur di dalamnya, sekolah sendiri maupun masyarakat dan lain-lain sebagainya, apalagi terkait dengan kelompok mata pelajaran yang dibilang kolaboratif itu. Ya, jadi itu merupakan tantangan bagi kita. Karena nantinya kita berpikir bahwa apakah kita punya proyek ini nanti dipakai terus atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan. Proyek ini nanti dipakai terus atau tidak. Apakah berupa brosur yang nantinya memang sudah diakui seperti itu, ya, ataukah menjadi sebuah penelitian yang nantinya mendatangkan hasil dan sudah diakui misalnya, Nah, makanya tadi saya bilang bahwa yang kami nanti buat ini sepertinya nanti dia cuma bersifat sementara. Dia misalnya pakai 1 tahun, habis, hilang dia, tenggelam dia. 2 tahun, tenggelam dia. Padahal nanti perkembangan seterusnya, ada orang lain sudah membuat proyeknya lebih bagus, lebih profesional, lebih unggul, ya, lebih unggul dari misalnya kita cuma menanam ini langsung jadi misalnya. Ya, itu yang saya maksud. Jadi ini memang merupakan tantangan bagi kita, bergantung pada kita sendiri sebagai fasilitator dengan siswa itu, dan yang paling penting adalah ditunjang oleh banyak faktor, ya, sekolah dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Memang terkait dengan apa yang Ibu katakan, bahwa mungkin kita akan bikin proyek yang cuma dalam waktu singkat saja. Nah, saya mau diskusi, maksudnya bagikan pengalaman di Ambon. Itu ada salah satu sekolah di kota Ambon, mereka punya karyanya itu selai tomi-tomi. Nah, karena selai tomi-tomi mereka buat enak, kami sudah coba karena kami turun untuk waktu mereka presentasikan karya-karya mereka. Jadi itu mereka ambil tomi-tominya itu jauh, sampai di di kolom buaya tuh, lubang buaya. Jadi sampai sejauh itu di Mamala Morela kayak gitu. Mereka ambil tomi-tominya di situ. Nah, kemarin sebelum saya dapat info lagi, itu kepala sekolahnya membuat sepakat untuk, karena ini menjadi proyek jangka panjang, maka mereka mulai menanam pohon tomi-tomi di dekat sekolah. Untuk jadi ya bisa melestarikan, tapi juga sumber bahan bakunya itu lebih mudah, karena memang tomi-tomi mulai susah di Ambon, jadi kayak gitu. Jadi bisa proyeknya itu sederhana, tapi kalau itu bisa membantu untuk itu bisa jadi jangka panjang. Kayak Stefani tadi, dia cuma gelisah sampai di lingkungan, tapi dampak dari dia menjaga RT-nya aman, tingkat pengelolaan sampah di kota itu mulai berkurang. Artinya, masyarakat sudah mulai sadar diri untuk memilah-milah sampah, mulai mengelola sampah, dan sebagainya. Jadi itu bisa jadi dampak yang besar. Begitu, Ibu. Jadi di dalam karya ini bagaimana Bapak Ibu sebebas-bebasnya kasih pemikiran, kasih apa yang mereka buat. Siapa tahu dari ide-ide itu bisa membuat sesuatu yang baru yang ada di Ambon, mengangkat satu budaya atau satu ini dikemas menjadi satu hal yang baru yang bisa dinikmati oleh banyak orang di kota ini, bahkan siapa tahu bisa mewakili Ambon dipresentasikan di nasional. Jadi kayak begitu Bapak Ibu atau Ibu tadi, Bu Pepi.
Iya, terima kasih Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, skema ini tetap kita punya peta alur pembelajaran kontekstual itu, dia mulai dari itu refleksi diri, riset. Di dalam riset itu dia pakai instrumen observasi atau dia mencari sumber belajar lain, baik itu di internet maupun para praktisi atau komunitas-komunitas yang bergerak dengan apa yang menjadi kegelisahan dia. Lalu dari semua yang dia temukan, dia mendapatkan hasil temuan untuk pada nantinya itu menjadi ide karya menjawab hasil temuan yang dia dapat. Setelah itu dia terintegrasi tentunya dengan mata pelajaran yang ada dia pelajari di sekolah, baik itu matematika atau psikologi, biologi, atau juga bisa pakai teknologi, ilmu komputer yang sekarang sekolah-sekolah sudah punya. Dan nantinya dia kembali mengevaluasi lagi apa yang dia sedang buat, dan guru itu akan mempertajam lagi apa yang menjadi ide karyanya, sehingga setelah refleksi diri itu dia akan semakin lagi dia berputar gitu dan menjadi satu ide karya, nanti pada nantinya itu bisa dipresentasikan. Bapak Ibu, ini sudah jelas untuk pembahasan ini, karena nanti setelah Katong akan break nanti di jam 1 kemungkinan, itu kita akan sampai di jam 3. Kita pikir jam 3 karena Bapak Ibu dong akan mulai mencari tahu, mengobservasi, sekaligus membuat itu dalam bentuk presentasi yang pada nantinya setelah masuk itu kita akan presentasi. Baik itu misalnya Bapak Ibu bisa pribadi, bisa juga dua guru bisa boleh juga, supaya katong bisa, intinya tuh Bapak Ibu bisa paham, memahami apa yang katong kerjakan hari ini, sehingga nantinya pada nanti praktek dengan anak, Bapak Ibu dong sudah paham, karena di dalam karya anak itu bisa mandiri, bisa juga kelompok. Jadi kayak begitu. Tapi kalau Bapak Ibu dong mau bikin sendiri supaya lebih tajam, itu boleh nanti katong presentasikan itu. Jadi Bapak Ibu mungkin katong akan berdiskusi, ini diskusi saja. Apa yang ada 4 pertanyaan yang kita ingin katong diskusi akan. Yang pertama, apa yang menarik dari objek atau tempat tersebut. Jadi dari apa yang ibu dong punya, kira-kira dari lingkungan, atau katong coba diskusi lingkungan dulu apa ya, kira-kira di Bapak Ibu dong punya jambor jo, bikin jambor jo boleh kakarian, supaya mungkin Bapak Ibu guru dong punya lingkungan kan beda-beda, ada yang di Latu Halat kah, ada yang di Bentas kah, ada di ini, supaya kira-kira katong lihat kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. So, supaya lebih asik katong bisa lihat lebih jelas. Kalau bagian-bagian ini katong masih ini ya, mungkin kalau per kawasan atau per daerah atau di lingkungan sekolah sendiri itu pun bisa menjadi katong punya kira-kira katong punya objek atau tempat katong tuh ada apa saja kayak gitu. Bapak Ibu bisa bilang, mungkin bilang nama, lalu nanti kakarian saja yang ketik. Jadi kira-kira mulai dari Ibu Lili yang buka kamera. Ibu Lili, kira-kira Ibu Lili tinggal di mana begitu? Bisa. Ibu Lili di Benteng, Pak Aron. Oh, Benteng. Oke, kira-kira di Benteng atau di lingkungan sekolah, Ibu Lili kira-kira lagi melihat apa yang menjadi dia punya apa potensi-potensi lingkungan yang bisa menjadi pembelajaran, misalnya itu ada di lingkungan, baik itu tentang kondisi, isu-isu apa yang paling beredar di situ, kira-kira, atau bisa pakai di sekolah juga boleh, bisa pakai di sekolah juga boleh.
Ibu Lili silakan, mungkin ada katum petakan akan toh supaya Iya Pak, pikiran. terima kasih. Kalau dibilang untuk melihat satu produk yang harus dibuat, kalau dari Benteng di sekitarnya banyak orang itu buat hidroponik. Sejak corona itu banyak sekali di sekitar rumah saya itu lakukan seperti itu. Memang tidak ada lahan, tapi mereka lakukan itu. Nah, kalau kembali lihat di lingkungan sekolah yang saat ini kita ada, itu kita bisa berdayakan lingkungan untuk kita bisa buat tanaman hias, atau kita juga buat ikan asin, kita buat manisan, pala, buat abon, dan itu dipraktekkan bukan cuma untuk guru saja, tapi dilakukan ke siswa. Guru sebagai pendamping untuk melakukan itu. Dan itu hasilnya baik, sehingga kita pernah itu melakukan expo. Setiap akhir semester itu dilakukan expo beberapa tahun sebelum ini. Ya. Dan hasilnya juga bagus, kita punya tanaman-tanaman yang juga bagus. Kalau tanaman budidaya itu memang ada yang mengalami kendala seperti penanaman labu siam. Karena ya di lingkungan sekolah kita ini banyak karang ya Pak Aron. Iya. Kalau memang tanahnya bisa diolah dan karang-karang ini bisa pergi, berarti kita punya labu siam juga banjiri di sekolah kami. Tapi kesian kita banyak buat itu budidaya seledri, kangkung, tanam di polybag ataupun di ember-ember. Kemudian sawi putih itu juga di polybag, dan itu kita nikmati. Semua yang ada di lingkungan sekolah ini menikmati apa yang kita lakukan itu bersama dengan siswa. Tapi itu diambil nilai untuk setiap siswa yang masuk di dalam kelompok-kelompok itu. Jadi ada dibagi atas kelompok budidaya, dibagi atas kelompok pengolahan. Jadi pengolahan itu misalnya kita buat manisan, kita buat ikan asin, kita buat halua, ataupun kita buat abon. Nah itu ada siswa-siswa dikelompokkan dengan pendamping-pendamping, gurunya sebagai pendamping. Sedangkan di pengolahan, di budidaya itu lebih banyak kita berdayakan guru-guru yang punya latar belakang biologi, misalnya fisika, kimia, guru-guru IPA lah, katakan seperti itu. Nah, dan mendampingi setiap siswa yang ada. Dan itu hasil sangat memuaskan yang kita temui beberapa tahun terakhir ini. Nah, setelah masuk di corona itu kita pending, sampai saat ini kita tidak lakukan itu. Tapi siswa sudah tahu cara kerjanya karena kita dampingi. Kita memberikan arahan sampai dia mendapatkan hasil. Jadi kalau kaitkan dengan presisi yang kita lakukan saat ini juga sangat bermanfaat. Dan itu menjadi suatu pendampingan bagi kita sebagai pendidik atau sebagai guru yang bukan turun tangan, tetapi kita harus menjadi fasilitator dan sekaligus menjadi mentor bagi siswa. Sehingga dalam proyek-proyek itu ketika dia buat, dia mendapatkan hasil. Memang Pak, terus terang, kita tidak sampai suruh siswa harus membuat suatu laporan secara autentik atau membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan. Cuma hasilnya ketika lakukan itu dari awal perencanaan sampai pembuatan dan hasilnya baru dilaporkan. Tapi untuk secara tertulis dari awalnya untuk latar belakang sampai kepada penutup itu tidak Pak. Cuma sekilas itu yang bisa sampaikan di forum ini bahwa kita lakukan hal-hal seperti itu di SMA Negeri 6 Ambon beberapa tahun terakhir. Untuk sementara terima kasih Pak Aron. Luar biasa Ibu Lili. Wah, berarti SMA Negeri 6 ini sudah banyak proyek yang sudah dilakukan. Wah, berarti presisi pasti akan lebih mudah karena sudah banyak karya yang akan dilakukan. Tapi yang saya pelajari, saya tarik tulis, ternyata memang ada yang menarik atau tempat yang menarik yang Ibu lihat di lingkungan itu hidroponik. Jadi karena hidroponik itu terjadi waktu pandemi itu. Jadi 2 tahun 2020 dan 2021 itu orang mulai memaksimalkan
apa yang ada di sekitar dia karena libur, tidak bekerja, jadi mengisi waktu dengan menanam hidroponik yang pada nantinya juga bisa dinikmati. Lalu yang menarik sekali, proses apa yang Ibu lihat di rumah ternyata juga di sekolah sedang melakukannya. Bahwa di sekolah juga punya program-program atau kegiatan-kegiatan yang juga menanam sayur, membudaya ikan, membuat manisan, dan itu juga baik. Artinya bisa banyak ide yang ditemukan. Nah di sini di presisi bukan lagi tentang ide guru, tapi lebih kepada nanti ide anak itu. Jadi ini cuma sebagai jembatan untuk katong diskusi. Hal-hal menarik itu ternyata bisa sambung ya dengan apa yang Ibu Lili tadi sampaikan. Nah, kira-kira bisa juga menurut Ibu Lili, kira-kira kalau target audiens yang ini tuh berarti siswa dan guru-guru yang tadi, guru-guru yang punya mata pelajaran itu dong bisa terlibat langsung. Dan kalaupun hasilnya itu bisa dijual kepada orang tua yang mungkin datang kalau ambil raport kah, begitu. Jadi itu target audiensnya. Itu target audiensnya. Jadi kira-kira dari situ Ibu bisa melihat ada narasumber yang tepat untuk menggali tentang objek seng. Jadi kira-kira dari sekolah pernah bisa undang orang dari pertanian kah? Dari siapa yang bisa datang untuk memfasilitasi atau memperdalam ilmu tentang menanam sayur dengan benar kah begitu? Istilahnya begitu. Ada ya. Iya Pak Aron. Memang dari sekolah itu mendatangkan orang dari pertanian untuk memberikan sosialisasi, baru kita kerja. Itu untuk budidaya. Sedangkan untuk pengolahan juga kita datangkan orang dari perusahaan ikan untuk memberikan sosialisasi, baru kita kerja sebagai pendamping untuk siswa. Tapi kalau dengan presisi ini berarti ide-ide siswa harus dikembangkan melalui apa yang disampaikan, yang kita alami di sekolah ini. Iya Pak Aron, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang beta rasa Ibu Lili punya apa yang sudah dilakukan di sekolah ini menarik sekali. Bahwa sudah melibatkan sumber belajar yang lain. Jadi bagaimana nantinya siswa bisa itu diperlengkapi dari sumber-sumber praktisi-praktisi yang punya kemampuan untuk melakukan ide karyanya. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin alurnya nanti modelnya kayak begitu, Ibu. Lalu bedanya cuma di sini, kayak tadi Ibu bilang bahwa kita tidak membuat laporan. Nah, di presisi itu dibuat dari awal. Jadi bagaimana mekanisme dia punya refleksi diri, itu dicatat, jurnalingnya. Kita tuh begini, terus gelisah dengan kondisi, kayak Ibu gelisah, Ibu lihat ternyata di ketemu ini bagus nih, kayak gitu, kegelisahan itu. Jadi mungkin ada yang lain yang Ibu Lili punya keren banget, bahwa Anto lihat Ibu Lili lihat sendiri di Benteng itu ternyata banyak orang tanam ini, lalu ada juga di sekolah yang bisa menerapkan itu dan hasilnya juga memuaskan seperti yang tadi Ibu bilang. Mungkin ada dari ibu lain yang Ibu Audrey atau Ibu Teti tadi atau Ibu Nel untuk mempertajam kira-kira dari masing-masing daerah, atau mungkinkah tentang anak kah, tentang orang tua kah, tentang apa lagi begitu, supaya ketemu banyak variasi begitu. Ibu Eka boleh, Ibu Ata boleh, siapa saja boleh. Ibu Eka, wah Ibu Eka kasih menyala unmute dulu, oke. Ibu Ella kasih unmute belum. Oke. Jelas. Oke, silakan Ibu Ella. Eka Pak. Ibu Ella, sorry. Ibu Eka. Ya Pak Aron, beta tinggal di Tawiri. Tawiri, tapi yang beta lihat di sana tuh sing ada sih, mungkin karena cuma kayak pesawat mondar-mandir saja sih. Tapi beta punya kampung tuh di Rutong. Jadi beta tuh sering pulang ke sana tuh lihat potensi-potensi yang di sana ya. Jadi di Rutong sana kan pohon sagunya kan banyak. Rutong.
Iya. Oh, jadi Kakak Eka Tawiri tapi juga di Rutong. Asik. Iya, kan kadang-kadang Tawiri, kadang-kadang di Rutong. Ya namanya kampung halamannya kayak di sana. Siap. Wah, ini menarik ini. Jadi beta pernah lihat karena beta suka sekali dengan mie, lalu ada satu potensi yang salah, mereka buat mie dari sagu, mie dari sagu. Saya lihat itu paling bagus ya. Iya, mie. Jadi mereka buat mie itu dari tepung sagu. Maaf ya Pak, banyak gangguan di sini. Sen Papa Ibu. Ini namanya diskusi, jadi memang rame-rame itu perlu. Siap Ibu, silakan. Ibu Oke, Eka lagi. jadi kita lihat itu mereka mengolah sagu dari awal pengambilan sagu sampai jadi itu kita lihat. Lalu kita lihat, wah bagus sekali, maksudnya sampai mereka produksikan sampai di luar. Lalu kita berpikir, kenapa hanya di Rutong saja? Kenapa yang dia tempat mengajar, mengabdi ini melakukan hal yang sama? Misalkan, misalnya sampai di sekolah sini ketemu kasih dengan salah satu guru yang, oh iya ini nih bisa nih bikin satu makanan yang tadi yang saya bilang, oh iya ketemu satu makanan siswa bikin, lalu ketemu bawa narasumber, ya kita bisa jadi narasumber, kan kita cuma lihat narasumbernya dari kita salah satu teman yang sana, dia datang dia praktekkan, ya udah targetnya tuh buat orang tua yang mungkin datang ketemu bisa jual yang begitu sih Pak. Wow, ini menarik sekali. Ibu Eka punya ini nih cukup menarik karena ini bagian dari katong punya identitas ya, makanan pokok, makanan yang menjadi identitas orang Maluku lah, sagu. Iya. Cuma yang di Rutong tuh bikin dalam versi modern, jadi papeda buat dalam bentuk mie, kayak gitu kira-kira. Iya. Itu, Pak. Jadi itu menarik sekali. Jadi kalau di Presis sendiri, kakak Eka, Ibu Eka juga karena guru tuh. Jadi beta ini suka panggil kakak, jadi kalau beta kali-kali panggil kakak sama papa. Jadi Ibu Eka, jadi ternyata Ibu Eka punya ide ini cukup menarik ya. Kira-kira yang harus digali mungkin ke depan kalau kira-kira Ibu mau ini tuh kira-kira pohon sagu di situ bertumbuh dari kapan? Siapa yang tanam pertama? Terus kira-kira kalau apakah pohon sagu itu banyak? Apakah itu bagian dari aturan dari raja sendiri bahwa pokoknya habis tebang mesti tanam lagi. Jadi kayak begitu kan? Katanya saya tahu. Itu nanti dituangkan untuk diobservasi itu. Jadi pendalaman tentang apa yang katanya mau buat. Jadi itu penting. Sagu ini dia pun asal bahasa apa, ya tuh manfaatnya tuh apa saja, apakah cuma isinya atau dia pun daun sengkak atau dia pun tempat kah? Jadi kayak gitu. Jadi semakin banyak yang digali itu akan menjadi satu kekayaan atau pengetahuan yang tadi ekosistem pendidikan. Kadang-kadang ibu-ibu bisa mengunculkan, ternyata kalau sagu panen dia bagaimana kira-kira gitu. Apa akan masih bisa panen sih kalau akan sudah jadi jantung begitu saja yang ada daun-daun, kira-kira masih bisa panen makan kasih kayak gitu. Jadi itu bagian dari bentuk pendalaman yang nanti didalami untuk pada akhirnya hasil karya itu diwujudkan untuk utuh dengan dia punya sejarahnya, dia punya alur-alurnya itu bisa dibuat di observasi itu. Jadi dia mau cari di internet atau dia tanya orang-orang tua yang ada di Rutong begitu, itu bisa. Atau mungkinkah ada budaya lain yang di Rutong yang ada nih, misalnya setiap berapa tahun sekali itu dong bikin panas pela deng sama kele misalnya. Itu menarik juga untuk diangkat karena itu bagian dari cerita-cerita. Kenapa sampai dong bisa jadi pela? Kenapa bisa begini? Itu pendalaman-pendalaman yang cukup menarik sebenarnya untuk diangkat, untuk diteliti, yang pada nantinya itu harus kembali kepada anak punya ide, kegelisahan itu. Jadi mungkin mengarahkan tapi tidak membuat itu sebagai ide. Jadi kayak di situ tuh ada potensi-potensi apa saja. Waktu dia cerita, coba dalami dia punya cerita lalu kes tajam. Siapa tahu itu bisa membuat dia mulai kayaknya ini cerita ini atau ini nih bisa ditawarkan untuk masyarakat lebih luas supaya dong tahu tentang kekuatan katong negeri yang ada di
lingkungan yang beta tinggal. Kira-kira begitu Ibu Eka. Ya Pak. Jadi ini nanti, wah Ibu Eka karya ini paling keren ini. Maksudnya mulai masuk di dalam kebudayaan toh. Jadi keren. Aduh, siapa lagi? Beta mau pingin dengar lah. Mungkin ibu-ibu siapa dari lingkungan. Jadi tadi itu Benteng sudah, Tawiri sudah, Tawiri dan Rutong ya gabung jadi satu. Kira-kira ada dari ibu siapa lagi begitu yang ada mungkin di Kuda Mati kah, di Suli kah, Latu Halat kah? Boleh. Ada lagi Ibu, karena setelah jam 1 ini ketua akan rehat panjang dan Bapak Ibu akan buat project. Jadi mulai observasi, Bapak Ibu merancang proyeknya, lalu nanti ketua masuk di jam 3 itu tuh langsung presentasi dalam bentuk PowerPoint kah, atau memang Bapak Ibu bisa tulis di kertas lalu foto akang, baru nanti intinya Bapak Ibu harus presentasi. Itu bagian dari kelengkapan supaya Bapak Ibu dilatih dan semakin bisa untuk pada nantinya bisa mendampingi anak. Ada Ibu Edet bolehkah? Ibu Edet nih tadi WAS nih kan biasa dari Hutumuri kah kalau saya salah. Itu bolehlah itu. Ibu Edet kah? Pak, mohon maaf, boleh diulang? Soalnya tadi mungkin konsentrasi di sini jadi kurang menyimak dengan baik, Pak. Boleh diulang arahannya supaya beta bisa mengerti. Makasih, Pak. Wow, Ibu Edet ini luar biasa. Jadi Ibu Edet, tadi presentasi dari Ibu Lili dan Ibu Eka itu mengenai apa yang menjadi di lingkungannya itu menjadi satu potensi yang marak ketika ada sesuatu. Itu fenomena, kalau pakai dia punya itu dia pakai fenomena alam. Jadi karena pandemi tiba-tiba orang mulai tanam hidroponik di lingkungan. Sementara di Rutong tadi Ibu Eka punya bahwa kita lihat sesuatu yang baru, ternyata tepung sagu itu bisa dibuat jadi mie gitu. Kira-kira beta bisa mau buat itu di sekolah, libatkan anak, mungkin pada nantinya ya kalau dia bisa jadi enak dan bisa dinikmati banyak orang, itu juga jauh lebih baik. Jadi apa yang katong kembali kepada alur tadi, jadi mulai dari refleksi diri, kegelisahan yang ada, terus katong mulai meriset dari apa yang katong gelisah, kayak tadi kita mau lestarikan sagu, membuat hal yang baru, itu bagian karena itu budayanya katong, itu ciri khas dari katong pun daerah. Jadi kita mau bikin hal yang baru, itu kegelisahan, lalu mulai cari tahu tentang apa itu pohon sagu, apa saja yang digunakan dari pohon sagu, berapa lama pohon ini tumbuh sampai panen. Jadi itu jadi riset. Lalu sampai di sumber belajarnya itu kayak tadi Ibu Lili bilang ada untuk ini tuh katong panggil orang-orang praktisi, orang-orang yang punya dari dinas pertanian, lalu dari ikan untuk kerja proyek ikan asin itu. Lalu kalau Ibu Eka sendiri mungkin akan dengan temannya atau yang bekerja tiap hari dengan pohon sagu, mungkin itu pukul sagu, itu akan menjadi narasumber untuk memperkuat apa yang nanti menjadi kegelisahan. Nah, nanti pada akhirnya semua hasil temuan dari apa yang dipelajari, baik itu dari narasumber, baik itu dari internet, dari pencarian-pencarian itu menjadi satu ide karya yang diwujudkan, yang pada nantinya dari ide karya itu bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran, dan sekaligus itu menjadi bahan evaluasi untuk mempertajam ide karya tersebut sampai pada akhir karya itu akan dipresentasikan. Jadi kayak begitu, Ibu Edet. Iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya, kita mohon maaf, memang asalnya dari Hutumuri, tapi sudah lama dan besar tinggal di Amausu. Kalau menyimak tadi yang apa Pak jelaskan, kalau di Amausu itu tidak terlalu nampak begitu perubahan-perubahan pada saat COVID, seperti yang sudah diberikan contoh oleh
ibu-ibu yang lain. Mungkin kalau tanaman hidroponik itu memang ada, tapi kalau untuk sampai panggil ahlinya atau memang praktisinya tidak tidak sampai di tahap itu. Itu cuman karena mengisi kekosongan waktu di rumah saja. Jadi beberapa orang menggunakan halaman yang ada untuk menanam hidroponik. Tapi kalau kebanyakan itu yang saya lihat di daerah tempat tinggal saya, Mausu, kebanyakan lebih mengembangkan potensi diri seperti berjualan, dessert, mencoba resep-resep baru begitu. Jadi kayak untuk masuk ke aspek budaya kurang gitu. Tapi untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki memang banyak begitu. Mereka menggunakan waktu-waktu kosong untuk melakukan hobi terus bisa dijual belikan begitu Pak. Mungkin itu saja. Maaf tidak terlalu panjang karena kita coba tanya ya, boleh tanya ya? Iya. Boleh tanya? Boleh Pak. Kira-kira kalau misalnya beta nih orang bule atau orang dari Jakarta, dari luar Ambon lah, beta bilangin, Amausu tuh dompung apa ya? Kalau pi Amausu tuh kira-kira dompung apa yang paling menarik di situ ya? Kira-kira. Kalau beta pi masuk ini, Amausu nih, atau dong pakai bahasa begitu. Ale, kalau saya bilang saya inja Ambon, kalau saya inja Amausu, ale bukan datang di Ambon. Kira-kira Amausu punya apa yang paling menarik sampai bisa ketong angkat akan? Kalau kita mau datang di Amausu, kira-kira itu apa? Kira-kira kakak? Ya terima kasih Pak. Kalau ditanya seperti itu banyak. Yang pertama, Amausu itu selalu jadi tempat persinggahan kapal Darwin. Jadi ini karena COVID saja, jadi dua tahun berjalan COVID itu tidak ada Darwin. Tapi kalau setiap tahun itu pasti ada jadwalnya Darwin. Nah, kalau misalnya pada saat momen Darwin itu datang, Amausu itu sangat ramai dan bisa dijadikan event untuk menampilkan budaya-budaya seperti dengan tarian-tarian. Di Amausu juga punya sanggar yang berkembang sampai di nasional. Kemarin itu sanggar Amausu mewakili Provinsi Maluku untuk ada dalam hari tari nasional kalau tidak salah di Toraja. Nah, kemudian juga Amausu punya beberapa makanan yang banyak disukai oleh orang lokal juga turis-turis yang datang, misalnya sagu gula. Ada seorang ibu itu dia sangat terkenal dengan dia punya sagu gula. Jadi ketika banyak datang dari luar kota Ambon bisa langsung cari ibunya. Nah, kemudian juga ada waji, pokoknya makanan-makanan yang menjadi bisa menjadi sesuatu yang khas jika berkunjung ke Amausu. Nah, kemudian yang paling umum itu Amausu punya pantai itu banyak sekali orang suka datang renang. Jadi biasanya kalau hari libur atau hari weekend begitu bisa dipakai untuk berenang karena tidak berbayar mungkin. Jadi lebih banyak orang ambil yang pas di pinggir jalan juga gitu yang cepat dijangkau. Mungkin itu Pak. Wow, beda ternyata itu tadi. Ketika digali ternyata potensinya banyak sekali di Amausu. Bukan soal makanan saja, tapi banyak potensi. Misalnya kayak tadi beda cerita tentang, katong punya event internasional loh. Jatuhnya tuh di Amausu. Kapal-kapal Darwin, kapal-kapal air itu ada datang dan mereka berlabuh di Amausu. Nah sekarang jadi pertanyaan untuk memperkuat itu dari banyak ini yang disebut hasil temuan ini disebut hasil temuan. Jadi ternyata di ini nih banyak. Jadi ada menu-menu baru makanan, terus juga ada sanggar di Amausu, ada sagu gula yang ciri khasnya tuh, waduh bisa lalu bisa bikin kangen gitu. Terus dia punya pantai. Nah sekarang dari banyak ini, kita mulai dalami akan kira-kira sanggar nih akan mulai kapan? Lalu kenapa sampai ada perjanjian kah dengan pemerintah Darwin untuk terus kapalnya itu sandar di Amausu kah atau bagaimana?
Jadi hal-hal itu akan menjadi ide karya yang nantinya bisa dipresentasikan. Kayak tadi Ibu bilang bahwa kayak kalau cek misalnya kalau di Darwin berarti target audiensnya siapa saya di situ. Ada masyarakatnya, ada pemerintah yang ada juga, ada dari orang-orang pendatang, baik itu turis-turis asing, itu menjadi target audiens untuk katong punya karya atau gitu. Siapa narasumbernya, tinggal katong dalami lagi. Narasumbernya siapa? Dari itu sumber belajarnya banyak. Jadi misalnya pembuatan sagu gula, mulai dari dia punya awal sampai dia menjadi sagu gula yang dipresentasikan tuh, itu sumber belajarnya dari mana? Atau orang yang membawa itu oma paling terkenal tuh. Jadi kalau mau sagu gula lari ke Amausu. Jadi begitu. Kira-kira akan membentuk nanti kalau Bapak Ibu atau nanti mendampingi anak, kira-kira dia punya mempertajamkan ide karyanya itu seperti itu. Jadi ini katong sudah punya 3, Ibu Eka dari Rutong, Ibu Lili dari Benteng, dan Ibu Edet dari Amausu. Di situ juga ada tokoh Niko Tulelesi yang juga fasilitator presisi. Cuma di tahun ini beliau lagi karena 5 sekolah, jadi beliau lebih fokus untuk mengerjakan lain. Tapi kami semua satu tim. Dan itu juga punya pergerakan-pergerakan di Amausu yang cukup memberi inspirasi bagi banyak orang. Jadi kayak begitu. Ada lagi saya mau minta dengar dari, pokoknya sampai jam 1 baru katong bisa rehat untuk mendiskusikan ini. Kira-kira siapa lagi? Ibu Audrey kah? Ibu Bella? Ibu Ata? Boleh tuh kasih apa saja yang paling menarik di lingkungan. Terus kira-kira siapa saja yang ada di situ dan bisa, kalau dia mau jadi project, kira-kira untuk memperkuat kira-kira siapa yang menjadi narasumber gitu, kayak gitu. Karena ini akan membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri untuk nanti ketemu istirahat ini sampai di jam 3 sore itu ketemu akan presentasikan apa yang Bapak Ibu temukan, apa yang Bapak Ibu punya project yang akan dibuat. Boleh Ibu Nel kayaknya tadi suka si aktif kamera, luar biasa. Ibu Nel nih penyemangat bagi katong yang muda-muda nih, asik. Mari silakan Ibu Nel. Iya, baik. Ini cuma. Bentar Pak, ada gangguan jaringan lagi ya. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Nel. Kalau bicara tentang lingkungan tempat tinggal, bahkan lingkungan sekolah. Kalau di sini sekolah kita sama dengan yang tadi dibicarakan oleh Ibu Lili ya Pak ya. Iya. Jadi saya tidak perlu lagi mengutarakan tentang masalah lingkungan ya. Untuk lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan saya, Pak Aron, saya ini dari Latu Halat. Untuk daerah Latu Halat, tentu kalau dilihat kehidupan keseharian, setiap minggu banyak orang senang pergi piknik di Latu Halat. Karena daerah wisata, terutama Pantai Nama Latu dan Tanjung Nusanwiwe. Yang itu menjadi kekasan potensi wilayah untuk Latu Halat. Kalau dilihat dari makanan yang khasnya, mengapa sukun itu lalu mahal di pasar? Karena memang sukun itu adalah tanaman yang banyak di Latu Halat. Dan enak dagingnya, memang banyak sukun. Iya, betul, setuju. Saya salah satu penikmat lingkungan sukun Latu tempat Halat. saya tinggal yang menjadi masalah, daerah saya ini tanahnya kurang bagus, sehingga kalau mau menanam tanaman yang umur panjang ya pisang paling. Dan saya senang bawa pisang goreng per teman-teman hampir setiap hari. Kata saya memang di
pinggir-pinggir rumah saya tanam pisang. Iya. Untuk diolah menjadi yang lain-lain ya saya paling cuma tahu goreng, terus tahu dibuat apa kue tar apa dan lain saya tidak tahu. Tapi yang tertarik saya ketika saya mengkonsumsi kelor. Karena kelor itu lalu mahal saya dapat. Kemudian saya mencoba mencari dan saya menanamnya di sekitar rumah saya. Lalu saya melihat bahwa kelor ini sangat bermanfaat. Dari kesehatan memang sangat berguna sekali, ya. Bahkan saya baca internet juga pramedis lalu menjadikannya dalam bentuk pil, ya. Nah, di sini saya tertarik bahwa sebatas saya hanya menggunakannya sebagai sayur, ya. Tapi saya berpikir apa bisa dalam bentuk lain kita jadikan kelor ini. Ya, ini masalahnya, ya. Jadi saya berpikir barangkali kalau kelor dijadikan sayuran yang sehat, bisa dalam bentuk lain yang dapat dikonsumsikan, barangkali dibuat semacam camilan bagi anak-anak, ataupun dapat dibuat puding sebagai pencuci mulut, ya. Itu saya berpikir begitu, tapi saya sendiri belum coba. Ya, itu barangkali masalahnya, Pak. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali, Ibu. Apa yang Ibu punya bilang bahwa memang Latu Halat itu punya banyak potensi yang saya lihat juga. Pantai, terus pohon sukung. Pohon sukung di situ paling banyak sekali memang benar. Lalu ternyata masalah tanah, jadi pohon pisang itu yang paling banyak juga tumbuh di situ ya. Terus terkait kelor, ada karena istri saya juga seorang dia termasuk tim penilai waktu turun di PKK, jadi dia satu kali pulang dia bawa itu daun teh celup dari daun kelor. Jadi banyak sekali produk-produk itu kalau saya salah di Naku, kalau saya salah. Mereka sudah, desanya sudah memutuskan untuk tanam 1000 kelor. Jadi untuk menjadi konsumsi atau dom bisa punya hasil dari itu tuh bisa dijual dengan berbagai banyak produk yang dibuat. Jadi mungkinkah kalau misalnya itu menjadi ide, bisa berkunjung ke sana lalu belajar dan mungkin menjadikan mereka sebagai narasumber untuk memperkuat apa yang Ibu mau bangun. Jadi kayak gitu. Jadi kira-kira beta sudah, maksudnya katong diskusi ini kan kayak jadi asik, jadi kayak katong bisa berbagi ilmu. Beta juga, ternyata di Latu Halat tanahnya memang khusus buat kayak gini. Baru tahu nih Bu, baru tahu. Dan itu menarik sekali. Jadi nanti kalau misalnya itu menjadi pengembangan atau Ibu punya nanti presentasi kan boleh itu bisa ditajam, misalnya perkuat kenapa sampai Latu Halat punya nilai ini tambah tela ya. Tela tuh juga menjadi potensi di Latu Halat, karena orang kalau mau bangun rumah tuh baku tawar di akan Latu Halat itu untuk beli tela. Jadi kayak itu juga menjadi potensi. Saya juga jual Pak Aron, kalau mau beli boleh. Oh, saya malah masih mau cari tanah Ibu untuk tinggal supaya kalau misalnya sudah ada boleh katong bisa beli tela di Ibu. Iya, jadi memang itu potensi-potensi yang ada di itu, tinggal Ibu dalami siapa yang memulai, kira-kira keluarga siapa yang mulai membuat tela. Kenapa Latu Halat yang ini, apakah tanahnya atau memang, jadi potensi-potensi yang di negeri itu tuh yang perlu diangkat untuk membuat satu karya yang benar-benar kontekstual. Jadi kayak gitu. Terima kasih Ibu Nel untuk sharing yang luar biasa tentang daerah Latu Halat. Mungkin katong dengar lagi. Ya Ibu, terima kasih. Jadi tadi katong sudah dengar Bentas punya, terus katong sudah dengar Rutong punya, katong sudah dengar Amausu punya. Sekarang katong masuk di Latu Halat. Wah, berarti Nusa Niwe kayaknya selesai ya, Nusa Niwe. Katong mau beralih keluar sedikit kapan nih? Jadi mungkin 2 guru leka
untuk katong diskusi tentang daerahnya sebelum nanti katong akan istirahat. Katong akan istirahat nanti. Sebelum tutup mungkin nanti kita akan bikin format presentasi supaya Bapak Ibu dong bisa lihat dan mungkin mengerjakannya sampai katong tiba nanti di mungkin jam 3 kah. Kalau Bapak Ibu dong pingin lebih cepat, misalnya 1 jam cukup lah untuk katong. Ini boleh kasih tahu supaya katong majukan. Tapi kalau misalnya butuh sampai jam 3 untuk bisa dipresentasikan, maka katong tunggu sampai jam 3 baru presentasi. Jadi pas masuk langsung katong presentasi. Begitu. Mungkin sebelum katong sampai di situ, mungkin katong pengen dengar Ibu Audrey, Ibu Pepi, Ibu Ata, mungkin dong punya kompleks atau daerah apa yang bisa diceritakan supaya katong tambah-tambah katong wawasan di siang hari ini. Boleh berbagi. Ibu Debbie, Huai, ini bisa nih. Huai itu kayaknya dari Alang kan? Bisa dengar suara lah ya. Oh, Ibu bisa dengar suara. Ibu bisa dengar Ibu suara jelas. Ibu SMP 5. Oh, Baju SMP 5 sudah masuk. Aduh. Akhirnya SMP 5 sudah bergabung dengan katong. Bapak Ibu dari SMP 5. Bapak Ibu guru dari SMP 5, selamat siang. Ibu Debbie dan Sofia, Veronica, Ibu Sofia. Ibu Sofi. Selamat bergabung di room sekolah baru. Ibu Sofia dan Ibu Debbie bisa dengar suara jelas? Sabar, saya bisa dengar suara di sini. Oh, berarti ada gangguan ya. Mungkin Ibu Yuli Edet. Sabar. Ada Ibu Yuli Edet dari SMP 5 yang sudah bergabung. Ibu Sofia. Ibu guru yang baru gabung SMP 5. Jadi tadi katong sudah mendiskusikan tentang riset. Katong sudah masuk di riset bagaimana beta mengulang saja sebelum nanti katong akan selesai. Jadi modul 2 itu beta memperingatkan bahwa di modul 2 itu lingkungan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Jadi bahwasannya sumber belajar itu terbesar ada di dalam lingkungan katong, yang ada di sekitar katong, baik itu di sekolah maupun itu di rumah gitu. Nah, itu dia punya lingkungannya tuh punya potensi itu banyak. Kebudayaan ada di situ, fenomena sosial kayak tadi Ibu Lili punya, karena tiba-tiba ada pandemi langsung orang mulai suka bertanam. Nah, kayak gitu, itu fenomena. Sumber daya manusia yang ada di situ, ada banyak orang-orang yang punya potensi yang kira-kira katong bisa belajar sesuatu. Terus juga sumber daya alam yang tersedia. Ada fenomena alam, ada faktor geografis. Jadi di lingkungan ini memang benar-benar dia sebagai ekosistem pendidikan. Di modul 3 itu Bapak Ibu kemarin itu belajar tentang guru sebagai mentor. Nah, tadi di video Stefani itu bagaimana dia dengan gurunya itu mendampingi, memfasilitasi dia ke sumber-sumber belajar. Jadi barang praktisi, baik itu orang-orang yang bekerja di lingkungan, dan gurunya juga mendampingi dalam proses pembuatan proyeknya. Yaitu di peran guru di modul 3. Sedangkan modul 4 itu menjadi refleksi pengalaman terhadap lingkungan sekitar. Jadi Bapak Ibu kemarin kalau di hari Jumat kemarin di modul 4 lalu masuk langsung di modul 5, bagaimana Bapak Ibu mulai merefleksikan diri, kekuatan, kemampuan yang ada di dalam diri Bapak Ibu, atau nantinya Bapak Ibu akan menggali refleksi bagi anak-anak yang akan nanti mengerjakan proyek. Jadi
kira-kira beta bisa apa, dengan beta kegelisahan yang ada ini, kita mewujudkan tentang apa. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi setelah masuk di situ, katong ada punya peta atau tema pemetaan atau alur yang akan Bapak Ibu kerjakan itu atau buat itu mulai dari refleksi diri. Dari refleksi diri itu lari ke riset. Dari riset itu ada observasi, jadi pakai observasi atau bisa juga dari sumber belajar yang lain. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke hasil temuan dari apa yang ada. Dari hasil temuan menjadi ide karya yang nantinya dari ide karya itu bisa terintegrasi dengan mata pelajaran, baik itu fisika, biologi, antropologi, atau matematika, ekonomi, bisa juga ada teknologi yang menjadi sumber belajar. Ketika dia mau teknologi lokal yang ada, dia bisa buat itu. Dan dari temuan-temuan itu ada evaluasi yang dibuat dari seorang guru untuk mempertajam apa yang didampingi anak, untuk mendampingi anak. Misalnya, yakin dengan apa yang kamu buat hari ini, dengan proyek yang kamu sedang kerjakan hari ini. Terus ininya apa, bagaimana, sudah tahu. Jadi kayak memperdalam dan memastikan bahwa anak sendiri pun paham dengan apa yang dia kerjakan. Jadi itu saja yang kami bicarakan. Lalu tadi ada berpendapat tentang daerah-daerah atau apa yang menjadi sumber-sumber belajar. Ada Ibu Lili tadi di Benteng. Ibu Lili tadi bilang bahwa di Benteng ini punya fenomena alam, fenomena sosial yang terjadi itu ketika pandemi datang, itu orang suka bertanam. Jadi hidroponik, orang mulai tanam hidroponik, jadi budidaya sayur itu ada sekalipun punya lahan kecil, lalu don tetap mempergunakan. Dan sekolah juga punya yang sama. Jadi sekolah bangun hidroponik atau tanam-tanam sayur di sekolah. Lalu mereka mendatangkan praktisi, orang-orang dari pertanian datang, orang-orang dari dinas untuk ikan, pengusaha ikan untuk mereka membuat produk ikan asin di sekolahnya. Jadi mereka mempergunakan itu. Dan nantinya itu hasilnya itu bisa dinikmati oleh anak, tapi juga bisa dinikmati oleh orang tua yang datang ke sekolah ketika pengambilan raport misalnya. Itu